Oke, teman-teman, kembali bertemu dengan saya, Andri Romo, dalam mata kuliah Data Structure. Pada malam hari ini kita membahas mengenai APL. APL ini adalah salah satu dari balance binary search tree, di mana dia itu mengenal satu dari binary search tree, tapi dia balance. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang bertanya, kalau RBT kan itu get tree, singkatan dari namanya. Kalau APL itu apa? APL ini singkatan dari nama penemunya. Itu. Nah, nanti coba cari tahu itu tugas kalian. Seperti itu. Nah, APL ini sendiri itu tujuannya intinya prinsipnya itu adalah menjaga anak di sebelah kirinya dan anak di sebelah kanannya mempunyai ketinggian dengan perbedaan maksimal 1. Berbeda 1. Kalau berbeda 2, berarti sudah dianggap nggak balance. Kita akan lakukan rotasi. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, sekarang kita akan coba terlebih dahulu. Seperti apa sih sebenarnya? Jadi rotasi yang dilakukan itu untuk menjaga keseimbangan dari anak kiri maupun anak kanannya. Nah, sebagai contoh, misalnya kita masukin data 1, kemudian kita masukin data 4, kemudian kita masukin data 5. Nah, pertama untuk data 1, dia akan mempunyai prinsip seperti binary search tree. 1 akan menjadi row, seperti ini. Nah, ketika masuk 4 akan dibandingkan sama 1, lebih besar atau lebih kecil. Karena 4 lebih besar daripada 1, maka dia akan masuk di sebelah kanan. Nah, setelah dia masuk, kita akan jaga posisi ketinggiannya. Jadi setelah dia masuk, kita akan ngecek ke induknya. Sampai di induk paling bawah itu ketinggiannya ada yang bernilai lebih dari 1. Seperti jadi kita ngecek ini naik sini, di sebelah kanan ada 1, di sebelah kiri 0, maka di sini bobotnya 1, masih aman ibaratnya kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sekarang masuk angka 5. Waktu 5 masuk, kita akan bandingkan ke 1 dulu. Ternyata lebih besar, maka masuk ke kanan. Masuk lagi 5 dibandingkan sama 4, ternyata lebih besar, maka masuk ke kanan. Nah, setelah kita masukkan angka 5 ke kanan, kita akan jalan balik ke atas. Waktu kita jalan balik ke atas, kita akan ngecek. Karena dia menggunakan fungsi rekursif, yang ini memanggil ini, maka fungsi dasar ini akan kembali ke fungsi memanggil, seperti itu. Jadi 5 akan jalan kembali ke atas. Di sini ternyata nilainya 1. Kenapa? Karena anak kanannya 0, anak kirinya 0, anak kanannya 1. Jadi udah berbeda 1 ketinggian. Caranya ketinggian kiri dikurangi ketinggian kanan. Seperti itu. Nah, kita akan naik lagi ke atas, kembali lagi ke pemanggilan pertamanya, seperti di sini 1. Nah, kembali lagi ke pemanggilan pertamanya, ternyata ketinggian anak kirinya itu 0, ketinggian anak kanannya itu udah 2. Maka ini nggak balance. Karena dia nggak balance, maka kondisi yang pertama bentuk perlawanan yang terjadi itu ada yang namanya RR, ada yang namanya LR, ada yang seperti itu. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Nah, ini kita akan bilang sebagai R rotation. Kenapa kita bilang seperti itu? Kita lihat dari posisi node masuk ini sampai ke posisi di mana dia nggak balance. Jadi cara tinggal itu dari posisi dia nggak balance kemana penyebab dia nggak balance. Coba dari posisi di mana node itu menjadi tidak balance sampai posisi di mana penyebab node itu tidak balance. Nah, ternyata jalannya adalah ke kanan, maka R rotation. Seperti itu. Kita akan langsung ngomongin R rotation. Yang dimaksud dengan rotation itu apa? Maka kita akan lakukan perputaran sekali dari kanan ke kiri. Kita akan lakukan perputaran di titik sini. Yang nggak balance adalah titik sini. Karena titik 1 nggak balance, maka kita akan lakukan rotasi di sini. 4 naik, 1 turun, 5 naik, seperti itu. Maka akan jadi seperti ini. 1 turun ke kiri, 4 naik ke atas, 5 naik ke atas. Seperti ini. Nah, setelah kita lakukan proses seperti ini, kita akan lanjut kembali memastikan. Ternyata di titik sini dia udah balance menjadi 0. Seperti itu. Nah, kalau ternyata terinya besar, kita akan lanjutkan memastikan kembali ke atas. Mana tahu nanti ada kondisi lagi yang dia nggak balance, kita akan lakukan rotasi lagi. Rotasinya ada berapa macam? Ada 4 macam. Kita sebut sebagai rotation. Kalau dia dari kiri, panjangnya ke kiri. Ada yang kedua rotation. Nah, untuk kedua yang ini kita sebut sebagai singular rotation. Karena perputarannya hanya sekali saja. Seperti ini. Ada yang dia double rotation. Nah, untuk double rotation itu yang cenderung kayak R rotation maupun R rotation. Seperti ini. Nah, kita
Kita akan coba terlebih dahulu dulu. Nah, untuk RR kita udah coba bahas. Nah, sekarang kita coba untuk kondisi bagaimana kalau LL rotation. Nah, untuk LL rotation kita akan seperti ini kondisinya. Kita akan punya dulu seperti ini. 5, 3, 1. Awalnya masuk 5. Kiri kosong, kanan kosong. Kemudian masuk 3. 3 lebih besar atau lebih kecil dari 5? Karena 3 lebih kecil, maka masuknya di sebelah kiri. 3. Setelah dia masuk, dia akan mencet posisinya. Di sini keseimbangannya 0. Di sini keseimbangannya udah katanya 1. Kenapa 1? Karena kiri ada 1. Karena kedalamannya cuma 0. Kayak gitu. Nah, kita lanjut. Sekarang masuk 1. 1 lebih kecil daripada 5. 1 lebih kecil daripada 3. Karena 1 lebih kecil daripada 3, maka masuknya ke sebelah kiri. Di sini. Jadi tadi sampai di sini. Jadi 1 kurang dari 3, maka masuk ke kiri. Kalau dia masuk kiri, sekarang kita lakukan pengecekan keseimbangannya. Di mana 1 punya anak kiri dan anak kanan itu sama-sama 0, maka dia posisinya seimbang 0. 3 punya anak ke kiri dan ke kanan, ke kirinya 1, ke kanannya 0, maka dia 1 nilainya. 5 punya ke kirinya 2, ke kanannya 0, maka nilainya 2. Karena 5 udah bernilai 2, maka dia udah nggak seimbang, maka di sini dia nggak seimbang. Kita akan ngecek jalur dari model nggak seimbang ini ke penyebab dia nggak seimbang. Maka di sini posisinya adalah L. Maka kita akan lakukan namanya L rotation. Yang disebut dengan L rotation itu kita akan lakukan putaran ke kanan sekali seperti ini di posisi yang nggak seimbang. Nah, kita akan putaran ke kanan sekali di posisi yang nggak seimbang. Di mana 5 turun ke kanan, 3 naik ke atas, 1 naik ke posisi 3 seperti itu. Maka yang terjadi seperti ini. 3 naik ke posisi di sebelah biru, 5 turun ke kanan, 1 naik ke posisi 3 yang tadi. Seperti ini. Nah, di sini posisi keseimbangannya jadi 0. Jangan lupa untuk melanjutkan pengecekan posisi keseimbangannya sampai di loop kalau terima dalam kondisi yang besar. Nah, sampai sini tujuan LR rotation. Nah, sekarang saya akan lanjut ke double rotation. Yang double rotation seperti gimana? Nah, untuk double rotation kita ada beberapa kondisi. Pertama ada LR rotation, ada RL rotation. Nah, kita akan coba dulu untuk kondisi yang seperti ini. Jadi saya akan buatin kondisi kasus dulu. Di mana yang pertama masuk adalah 5, kemudian yang masuk berikutnya adalah 2, kemudian yang masuk berikutnya adalah 3. Nah, kita akan lihat. Pertama masuk 5 akan jadi loop kayak ini. Kemudian masuk 2 lebih kecil daripada 5, maka masuk ke sebelah kiri. Di sini 2. Nah, setelah 2 masuk, jangan lupa untuk melakukan pengecekan keseimbangan lagi. Di sini 0, anak kirinya 1, anak kanannya 0, maka nilainya 1. Masih seimbang dalam hal ini. Maka kita lanjutkan pengecekan lagi. Kita lanjutkan bahasnya lagi. Sekarang masuk 3. Waktu masuk 3 lebih kecil daripada 5. 3 lebih besar daripada 2, maka 3 masuk di sebelah kanan. Seperti ini. Nah, karena 3 masuk di sebelah kanan, maka kondisi perputarannya, sekarang kita lihat kondisi keseimbangannya. Di sini 0, 1, karena sebelah kanannya plus. Di 5, ini bobot di sebelah kanannya jadi bernilai 2, kirinya 0, maka di sini nggak seimbang. Nah, perhatikan untuk yang double rotation, ini perulangannya 2 kali, double putaran 2 kali. Nah, pertama sebelum kita lakukan putaran, kita akan putar di bagian 1 dulu. Nah, ini kita lihat dulu posisi perputarannya adalah L, left, right. Sesuai namanya left, right. Maka kita akan lakukan putaran 2 kali. Pertama putar ke kiri dulu, maka akan jadi seperti ini. 5, anak kirinya adalah 3, anak kirinya adalah 2. Ini kondisi pertama, tapi dia belum jalan sampai sini. Kita akan lanjutkan lagi, makanya namanya right rotation. Jadi putar kedua ke kanan, putaran kedua ke kanan, tapi berlangsung di sini. Jadi pertama di sebelum node yang bermasalah, sekarang terjadi di node yang bermasalah. Maka putaran ke kanannya akan jadi 3, kanannya 5, kirinya 2, seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada putaran right, di sini putarannya ke kanan, right, ini. Nah, ini harus kita sebut sebagai left right rotation. Putar kiri dulu, baru putar kanan. Seperti ini, akan jadi seperti ini. Dan waktu kita cek kondisi keseimbangannya akan bernilai 0. Jangan lupa untuk lanjutkan proses pengecekan keseimbangannya ke atas sampai di titik drop. Nah, ini untuk yang rotation.
Nah, sekarang kita bahas terakhir untuk kondisi yang namanya RL rotation. Nah, untuk yang RL rotation, kita akan buat seperti ini. Jadi, ada segini, 7, kemudian masuk 11, kemudian masuk 9. Nah, awalnya 7 masuk, maka 7 masuk dulu. Setelah 7 masuk, kita masukkan angka 11-nya. 11 masuk, ternyata 11 lebih besar daripada 7, maka masuk di sebelah kanan. 11, seperti ini. Kemudian, waktu sampai di sini, kita mencari kesimpulannya 0, sini 1, masuk sini baru. Lalu kita lanjutkan lagi ke prosesnya ke 9. Sekarang 9 masuk, 9 lebih besar daripada 7, tapi 9 lebih kecil daripada 11, maka masuk di sebelah kirinya 11. Waktu 9 masuk, kita akan mencari kondisi kesimpulannya 0, karena nggak punya minusnya masih sama-sama seimbang. Di sebelah 11 ini nilainya 1, sedangkan waktu di 7 nilainya 2. Jadi sampai detik ini kita akan lakukan rotasi 2 kali yang namanya RL rotation, kayak gini. Nah, namanya RL rotation kita akan lakukan perputaran dulu ke kanan dulu, kemudian kita akan masukkan lalu perputaran ke kiri. Jadi hasilnya pertama untuk yang pertama kita adalah 7, 9, 11 seperti ini. Ini kita akan lakukan perputaran ke kiri, maka akan jadinya 9, 7, 11 seperti ini. Nah, dari titik ini kesimpulannya menjadi 0. Nah, ini adalah cara APL untuk menjaga agar stringnya tetap seimbang dengan perbedaan maksimal 1 untuk kanan kiri dan kanan, itu batas toleransi dia. Nah, ini untuk bentuk-bentuk perputarannya. Nah, mungkin materi kita hari ini sampai di sini dulu. Ya, terima kasih, selamat malam.